terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom teman-teman, selamat datang di kebaktian Gym pada saat ini, pada pagi hari ini. Sungguh sebuah sukacita bagi kami pelayan-pelayan untuk bisa melayani teman-teman dan juga melayani Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga melalui pelayanan pada saat ini, teman-teman menemukan sukacita, damai sejahtera, dan juga bisa diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih mengizinkan kita untuk beribadah pada pagi hari ini, walaupun hanya secara online. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, agar kami bisa memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
teman-teman, pada saat ini saya terlepas dari segala masalah, segala pergumulan yang sedang teman-teman alami pada saat ini, sepanjang minggu ini, saya mengajak teman-teman untuk membukakan hati teman-teman kepada firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Kita biarkan firman Tuhan menyentuh, menjamah hati kami, setiap dari kami, melalui lagu ini. Sentuh hatiku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, ampunilah kami atas ketidaktaatan kami kepadamu. Kami mengaku dan sadar bahwa untuk melepaskan diri kami masing-masing dari dosa-dosa yang membelenggu hati kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami memerlukan anugerah dan kemurahan-Mu, kekuatan-Mu yang dapat menolong kami untuk bisa lepas dari ikatan dosa tersebut. Ajarilah kami Tuhan untuk terus bergantung kepadamu, untuk terus taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu sampai saat ini. Engkau masih mau berbicara kepada kami melewati firman-Mu yang tercatat di dalam kitab-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mengenal suara-Mu. Kami ingin mengerti dan kami juga ingin melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk mendengar dan melakukan firman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami dikuatkan, dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengerti Tuhan. Bagaimana cara kami meminta kepada Engkau di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, shalom. Ya, bentar ya, turunkan dulu. Oke, terlalu tinggi. Ya. Nah, hai guys, pernahkah Anda duduk di warkop gitu ya? Lalu ada orang datang kepada Anda, lalu meminta sesuatu kepada Anda. Nah, biasanya mereka memakai sikap yang sopan, yang baik, meminta sesuatu kepada Anda, bukan? Bayangkan jika mereka memakai hati yang sombong, sikap yang lantang meminta sesuatu kepada Anda. Apakah Anda akan memberikan itu kepada mereka? Saya yakin Anda tidak akan memberikannya, bukan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap adalah syarat penting untuk dalam meminta sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Saya ulangi sekali lagi. Sikap adalah syarat penting dalam meminta sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan? Apakah ada sikap-sikap yang harus kita perhatikan? Ada, kawan-kawan. Ada sikap-sikap yang harus kita perhatikan ketika kita meminta kepada Tuhan. Apa itu? Ya, saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda, yaitu di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita akan sama-sama membahas yaitu meminta dengan benar. Ini merupakan kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa itu kusta? Kusta itu adalah suatu penyakit kulit, ya. Tapi kusta yang di Alkitab berbeda dengan kusta yang seperti zaman now, ya, yang kulitnya jari-jarinya bisa putus sendiri, beda ya. Kusta yang di Alkitab itu adalah penyakit kulitnya berwarna putih. Kalau ditekan itu enggak sakit. Itu kusta, gitu ya. Nah, orang yang mengidap penyakit kusta itu akan diisolasi, akan dikucilkan. Mengapa? Karena penyakit kusta ini menular dan tidak ada obatnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengidap penyakit kusta ini akan dikucilkan, akan tinggal jauh dengan masyarakat.
Kalau zaman now itu adalah corona, gitu ya. Kayak corona sekarang kalau Anda atau saya terkontaminasi corona, maka kita akan dikucilkan, bukan? Semua orang akan takut melihat kita. Bahkan ketika kita meninggal pun, info ini kita takut memberitahukan kepada orang lain loh. Bayangkan, corona itu adalah malapetaka, bukan aib. Kalau aib takut diketahui sama orang, itu wajar bukan? Tapi ini malapetaka loh. Malapetaka kok takut diketahui sama orang lain? Sebenarnya tidak. Kita tidak perlu takut. Tapi kenapa orang-orang takut? Takut apa? Takut dikucilkan. Jadi itulah yang dialami oleh orang kusta itu. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Dibuang, dianggap najis, sampah. Di saat seperti itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia meminta kepada Tuhan Yesus. Sukacitanya adalah Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ya, dia mendapat apa yang dimintanya. Jadi apakah hari ini adakah hal-hal yang Anda ingin minta kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Bawalah sikap yang benar kepada Tuhan. Yang bagaimana? Ya kita baca satu persatu ayat demi ayat ya. Yaitu ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sikap yang pertama ketika kita datang untuk meminta kepada Tuhan, maka mintalah dengan sungguh-sungguh. Ketika orang kusta itu mendengar bahwa Tuhan Yesus melewatinya, tanpa pikir panjang dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia meminta kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan ketika semua orang meninggalkannya. Dia hanya bisa datang dan meminta sungguh-sungguh. Dia berlutut, memohon kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Dia yang bisa lakukan, dia hanya bisa memohon. Dan juga membawa hati yang bagaimana? Yang berharap dan berserah. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan sikap yang berharap dan berserah. Berharap dan berserah di sini artinya adalah kita mempercayakan atau menyerahkan segala hidup kita dan siap menerima segala berkat-berkat Tuhan atau keputusan-keputusan Tuhan tanpa konflik. Perhatikan ayat ini. Ya, perhatikan ayat ini. Di sana katakan ia memohon bantuannya, katanya. Katanya apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, di sana katakan kalau engkau mau, ini adalah kalimat berserah. Terserah Tuhan mau atau enggak. Mau sembuhkan aku atau enggak, ya? Berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan. Nah, kalimat lagi, engkau dapat mentahirkan aku. Ini artinya dia berharap dan berserah. Dia percaya bahwa Tuhan jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bawalah sikap yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Selain ini, apalagi yang harus kita bawa? Ya, kita lihat ayat yang ke-44. Ini mic-nya kenapa ya? Kalau terus-terusan mungkin boleh diganti ya, saya tutup ini. Apakah perlu? Ya, terus saya bacakan ya. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bukan hanya membawa hati yang berharap dan berserah, tapi kita juga membawa hati yang menerima dan bersyukur. Membawa hati yang siap menerima berkat Tuhan dan bersyukur. Begitu banyak orang ya tidak siap menerima berkat Tuhan. Meragukan apakah Tuhan akan memberi berkat atau tidak. Meragukan Tuhan, gitu ya. Tapi bagi Anda dan saya, ketika Anda datang meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, bawalah hati yang siap menerima berkat Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan memberikannya. Karena Tuhan itu maha baik, gitu ya. Dia akan memberikannya. Tapi ingat juga, ya,
Membawa hati yang menerima berkat Tuhan itu mudah. Itu tidak susah. Semua orang dapat melakukannya, termasuk Anda dan saya, gitu ya. Kita dapat dengan mudah membawa hati yang siap menerima berkat Tuhan. Tapi kalau mau membawa hati yang bersyukur, belum tentu semua orang dapat melakukannya. Termasuk Anda dan saya, termasuk juga orang kusta itu. Mari kita lihat ayat yang 45 ya. Kita lihat apa respon orang kusta itu ketika dia menerima berkat Tuhan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saat orang kusta ini menerima berkat dari Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu perintah, katanya, bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan. Dan ingat, jangan memberitahukan kepada semua orang bahwa aku telah menyembuhkan engkau. Tapi orang itu ya, bukan saja tidak membawa korban syukurnya. Dia juga melanggar perintah Tuhan. Malah dia memberitakan ke semua orang. Bayangkan kawan-kawan, kalau peribahasa untuk mengenakan ke orang ini adalah kacang lupa kulitnya, gitu ya. Tidak tahu berterima kasih, sudah diberkati tapi tidak mau membawa korban syukurnya, ya, malah melanggar perintah Tuhan. Bayangkan itu. Nah, ngomong-ngomong kok Tuhan Yesus takut sih diketahui sama orang? Ini karena bangsa Israel saat itu adalah mereka menunggu seorang Mesias, juru selamat datang untuk menjadi raja, menghancurkan kerajaan Romawi. Karena saat itu kerajaan bangsa Israel itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, mereka sangat berharap apabila Mesias datang. Itu menjadi raja Israel lalu menghancurkan kerajaan atau pemerintahan Romawi. Ini adalah konsep yang salah terhadap Mesias. Mesias datang menjadi raja bagi orang Israel, bukan untuk menghancurkan kerajaan Romawi. Mesias datang itu untuk menghancurkan kuasa kegelapan duniawi ini. Jadi kalau menunggu, ya maaf ya, saya mungkin perlu. Iya, terima kasih. Jadi kalau Mesias datang, itu menghancurkan kegelapan duniawi ini. Bukan menghancurkan kerajaan Romawi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan memberitahukan kepada yang lain. Kenapa? Karena Mesias datang. Apa tanda-tandanya dia adalah Mesias? Yaitu dia dapat melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang buta. Membuat orang-orang yang cacat itu dapat berjalan. Termasuk menyembuhkan orang kusta. Oleh sebab itu Yesus memberitahukan kepada dia, memberi perintah, jangan beritahukan kepada yang lain. Tapi bawalah korban syukur. Tapi apa respon dia? Responnya adalah dia bukan hanya tidak membawa korban syukur, tapi dia juga melanggar perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Saya percaya bahwa Anda dan saya adalah orang yang tahu bersyukur. Buktinya apa? Sebelum makan Anda ada doa syukur? Ada. Ya. Setelah Anda bangun dari tempat tidur Anda ada bersyukur, doa pagi? Ada. Sebagian gitu ya, sebagiannya enggak. Tapi rata-rata iya orang Kristen gitu ya. Kita tahu bersyukur. Kita adalah orang yang mengerti bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya. Setiap ibadah kita juga bersyukur. Tapi sadarkah saudara-saudari? Bersyukur bukan hanya sebatas kata-kata. Tapi lebih daripada itu. Bersyukur adalah tindakan. Sadarkah Anda bahwa sering sekali melalui tindakan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah berhasil mendapatkan sesuatu. Atau sudah kaya, bisnis kita lancar. Kita dengan mudah mengklaim bahwa itu adalah usaha saya. Lalu kita menjadi sombong. Merasa kita lebih pintar, merasa lebih kaya. Loh, kalau Anda sadar, kalau kita sadar. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah karya Tuhan, pemberian Tuhan. Lalu mengapa kita sombong?
tanpa kita sadari sering sekali kita menyangkal berkat Tuhan dengan tindakan-tindakan kita. Jadi saudara-saudari, kawan-kawan, jangan hanya dengan kata-kata menaikkan syukur. Tapi tunjukkan itu melalui tindakanmu. Bawalah syukurmu kepada Tuhan ketika Anda sudah menerima berkat Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan. Inilah ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, mintalah dengan sungguh-sungguh. Dan bawalah hati yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan dan jangan lupa bersyukur. Nah, selain meminta dengan sungguh-sungguh, kita harus meminta dengan apa lagi? Ya, kita baca lagi ayat 42. Ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya meminta dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga meminta dengan iman. Nah, iman yang bagaimana? Yaitu iman yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Iman yang tunduk kepada keputusan Tuhan. Bukan iman yang meninggikan keinginan kita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iman yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Iman yang tunduk kepada keputusan Tuhan. Bukan iman yang meninggikan keinginan kita. Rata-rata orang Kristen mengklaim bahwa dirinya itu beriman. Ya, termasuk Anda dan saya. Maukah Anda diberkata bahwa kamu dasar orang tak beriman? Mau? Kita tidak terima. Ya, kita mengklaim kita adalah orang yang beriman. Tapi ya, tidak sedikit orang yang awalnya mengklaim beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika keinginannya, doa-doanya tidak terkabul, dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Apakah itu iman? Tidak, kawan-kawan. Itu bukan iman. Itu suatu keinginan yang dibungkus oleh iman. Itu bukan iman. Itu adalah keinginan yang terbungkus dengan iman. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Apapun keputusan Tuhan, saya terima. Itulah iman. Bukan keinginan. Nah, kabar sukacitanya adalah Anda dan saya. Kita boleh tenang, menyerahkan atau beriman kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Anda sedang mempercayai atau menyerahkan hidup Anda kepada satu oknum yang dapat dipercayai. Yang dapat diandalkan. Mengapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Pertama, kita harus beriman bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Ketika Anda meminta dengan iman dan ketika Anda percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, maka Anda akan mengalami kuasa Tuhan. Orang kusta itu telah mengalami kuasa Tuhan. Tuhan mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Tapi ketika Anda mendengar kata Maha Kuasa, ya ingat ya kawan-kawan, ketika Anda mendengar kata Maha Kuasa, jangan hanya mengerti sebagian. Apa maksudnya? Maha Kuasa memiliki dua arti. Yang satu artinya adalah kemampuan. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Ia mau lakukan. Semua orang Kristen suka dengan Tuhan yang begini. Tuhan mampu melakukan apa saja. Ya, semua orang Kristen suka, termasuk Anda dan saya. Kalau Tuhan tidak Maha Kuasa, tidak ada kemampuan, itu bukan Tuhan. Itu orang gitu ya. Tapi ingat, kuasa, Maha Kuasa memiliki arti kedua, yaitu otoritas. Maha Kuasa mempunyai dua unsur, satu adalah kemampuan, yang kedua adalah otoritas. Satu sisi, Tuhan mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Di sisi lain, Tuhan juga berotoritas untuk menolak, melakukan apa saja yang Dia tidak inginkan. Itulah Maha Kuasa Tuhan. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Tapi di satu sisi Tuhan juga bebas menolak, melakukan apa saja yang Dia tidak mau lakukan. Nah, banyak orang tidak suka dengan Tuhan yang begini.
Termasuk dengan Anda dan saya. Manusia pengen Tuhan yang bisa kita kontrol. Tidak suka Tuhan yang mengontrol. Kamu berkati saya persembahkan babi panggang kepada Anda. Engkau berkati saya, berikan aku togel 4 angka. Saya membakar dupa yang lebih besar lagi untuk Anda. Ya, kita suka mengontrol Tuhan. Kita suka Tuhan yang mengontrol, yang Tuhan yang dapat kita kontrol. Tapi kita tidak suka Tuhan yang berotoritas, yang mengontrol kita. Tapi saudara-saudari, Tuhan yang mampu dengan Tuhan yang berotoritas itu tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan itu fatal akibatnya. Kita akan meragukan kuasa Tuhan saat kita terkena badai kehidupan. Loh, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kok dia enggak menolong saya ketika saya bertemu dengan bahaya? Loh, bukannya Tuhan itu maha kuasa? Kok Tuhan membiarkan saya terkena sakit penyakit, bahkan terjangkit virus corona? Mana Tuhan yang maha kuasa itu? Ingat kawan-kawan, Tuhan yang maha kuasa, ya, dia bukan hanya mampu melakukan apa saja, tapi dia juga bebas menolak apa saja yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itulah Tuhan yang maha kuasa. Anda harus berimani ya dengan iman bahwa Tuhan kita maha kuasa. Tuhan mampu dan Tuhan berotoritas. Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kuasa. Apalagi kita baca lagi ayat yang 40 lagi. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan bukan hanya maha kuasa, tapi Tuhan juga adalah maha kasih. Ini adalah natur Tuhan, sifatnya Tuhan. Orang kusta itu datang kepada Yesus. Sebenarnya dia nggak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia najis. Dia nggak boleh mendekati Tuhan Yesus. Itu melanggar hukum Taurat. Tapi dia datang kepada Yesus. Dan hasilnya apa? Tuhan Yesus menerima dia. Bukan hanya menerima. Tuhan Yesus bahkan memeluk dia dan menyembuhkannya. Oleh sebab itu saudara-saudari kawan-kawan. Seburuk apapun hari ini Anda, jangan takut datang kepada Tuhan. Ketika Anda merasakan orang-orang meninggalkan Anda, ingatlah satu hal bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan siap menerimamu dalam keadaan apapun. Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Datanglah kepadanya. Ketika dia datang ke dunia, dia juga sudah memilih satu tempat terburuk di dunia ini, yaitu kandang domba. Padahal dia dapat memilih dilahirkan di tempat yang lebih bagus. Dia ketika datang ke dunia, dia siap menerima apa saja yang terburuk sekalipun. Jadi ketika Anda merasa Anda buruk sekali, ingat Tuhan Yesus tidak pernah menolak Anda. Datanglah kepadanya sebab dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia pasti menerima Anda. Nah, maha baik juga memiliki 2 unsur. Yang satu adalah adil, yang satu adalah kudus. Maksudnya ada Tuhan yang maha kasih, ya. Tuhan yang maha kasih memiliki 2 unsur. Yang satu adalah adil, yang satu adalah kudus. Ini yang disebut dengan maha kasih. Sering sekali kita diajari seperti ini, ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah diajari seperti ini. Satu sisi Tuhan itu maha baik. Satu sisi Tuhan itu maha adil. Jadi Tuhan yang maha kasih, dia ingin menyelamatkan. Tapi Tuhan yang maha adil, itu ingin menghukum. Lalu bagaimana keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu bertemu? Pernah diajari seperti itu? Saya pernah, gitu ya. Dulu saya terima aja, saya merasa betul. Tapi ketika saya dipikir-pikir itu kurang tepat penjelasannya. Mengapa? Masa natur Tuhan saling kontradiksi? Kan aneh. Masa Tuhan sendiri itu kontradiksi? Enggak betul kawan-kawan. Ya, yang lebih jelas, yang lebih tepatnya adalah Tuhan maha kasih, dia pasti adalah maha adil. Adil dan kasih tidak dapat dipisahkan. Yang lebih tepatnya lagi adalah maha kasih,
kasih dan adil itu tidak dapat diversuskan. Ya, tidak boleh diversuskan. Karena justru Tuhan adalah kasih, maka dia adalah adil. Bukan sebelah dia adil, sebelah dia kasih. No, itu sifat Tuhan. Mutlak, satu gitu loh. Oleh karena dia kasih, makanya dia adil. Dengan kata lain, ketika Tuhan menunjukkan keadilannya, itu sebenarnya Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Anda dan saya. Bukan dipisah-pisah. Kasih tanpa keadilan, itu bukan kasih, itu semena-mena. Bayangkan, saya kasih contoh. Apabila saudara Anda, orang tua Anda, atau anak Anda, atau orang yang Anda kasih, itu dibunuh oleh begal. Lalu ditangkaplah begal itu, tertangkap. Nah, hakim memutuskan untuk membebaskan begal itu. Dapatkah Anda mengklaim bahwa hakim itu maha kasih? Karena dia melepaskannya? No. Anda tentu tidak dapat menerima pengajaran seperti ini, bukan? Anda berkata bahwa hakim itu tidak adil. Semena-mena. Masa orang yang dosa, yang bersalah, yang sudah membunuh, itu dibebaskan. Anda tidak dapat mengklaim dia adalah hakim yang adil, bukan? Atau hakim yang kasih, bukan? Oleh sebab itu kawan-kawan, Tuhan itu maha kasih. Tentu di dalamnya dia adalah adil. Justru Tuhan adalah kasih, maka dia adil. Ada sebagian orang mengatakan seperti ini. Ya, ada orang sebagian yang sesat. Tuhan itu maha kasih. Maka tidak akan ada seorang pun yang masuk neraka. Karena di neraka itu sengsara. Bagaimana Tuhan yang maha kasih tega melihat anak-anaknya atau manusia sengsara di bawah neraka itu. Jadi semua orang akan masuk surga. Kita tidak perlu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Karena Tuhan maha kasih. Dia nggak akan tega melihat manusia sengsara. Ini sesat kawan-kawan. Ini nggak benar. Itu kasih manusia. Kasih yang semena-mena. Kasih yang tidak pernah ditulis di Alkitab. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang bersifat adil dan kudus. Jadi kasih tanpa keadilan itu bukan kasih. Itu adalah semena-mena. Nah, kasih Tuhan juga adalah kudus. Ya. Kekudusan Tuhan. Oleh karena dia mengasihi kita. Dia adalah kudus. Maka dia adalah Tuhan yang bermoral. Dia tidak memaksa seseorang untuk melakukan kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu dia tidak mendatangkan halilintar setiap Anda melakukan dosa, bukan? Dia menghargai kebebasan yang sudah diberikan kepada Anda. Dia menghargai itu. Dia memberikan kebebasan kepada Anda. Mau atau tidak melakukan firman-Nya. Ya, dia bebas. Jadi kasih itu kudus. Tidak memaksa seseorang. Kasih manusia tidak kudus. Ya. Pernahkah Anda mendengar bahwa kekasih ini membunuh kekasihnya hanya karena terlalu mengasihi dia? Pernah mendengar berita itu? Banyak kawan-kawan. Kekasihnya dibunuh hanya karena terlalu mengasihinya. Dan ada yang lain lagi. Orang mau membunuh kekasihnya. Orang yang dicintanya hanya karena cintanya ditolak. Awalnya cinta kemudian menjadi benci. Apakah itu kasih? Dalam hatinya berpikir jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain juga tidak bisa mendapatkannya. Bayangkan begitu bobroknya kasih manusia. Kasih yang tidak kudus. Tapi kasih Tuhan adalah kudus, saudara-saudari. Dia tidak memaksa kehendak seorang pun, ya, dia menghargai kebebasan itu. Nah, sampai di sini ada masalah timbul. Jika Tuhan itu maha kuasa, jika Tuhan itu maha baik, lalu mengapa dia membiarkan anak-anaknya menderita? Zaman sekarang banyak sekali hamba Tuhan dan jemaat meninggal karena COVID. Nah, Tuhan yang mampu menyelamatkan, mengapa dia tidak melakukan penyelamatan? Mengapa? Bukankah dia maha kuasa?
Bukankah dia maha baik? Lalu mengapa dia membiarkan anak-anaknya menderita? Nah, ada dua kemungkinan. Satu, mungkin dia bukan, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia bukan Tuhan yang maha baik. Dia berkuasa melakukan sesuatu, tapi karena dia jahat, dia bukan maha baik, maka dia membiarkan orang menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu maha baik, maka Tuhan pasti bukan maha kuasa. Karena dia ingin menyelamatkan, namun apa boleh buat? Tidak ada hal yang bisa dilakukannya. Maka ada kejahatan, penderitaan di dunia ini. Apakah seperti itu? Tentu tidak, kawan-kawan. Lalu bagaimana penjelasannya? Mengapa Tuhan dia mampu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha baik, itu tega melihat anak-anaknya menderita, bahkan meninggal karena COVID. Mengapa? Kita harus ingat, saudara-saudari, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menversuskan antara mampu dengan baik. Jangan pernah menversuskan antara mampu dengan baik. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Antara seperti api dan air. Natur beda. Tidak bisa diversuskan. Apa Tuhan mampu menghadang badai? Mampu. Dia pasti mampu. Lalu mengapa dia tidak lakukan? Kalau dia maha baik? No. Jangan diversuskan. Dia mampu, tapi dia berotoritas untuk menolak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini yang benar, saudara-saudari. Jangan memversuskan antara mampu dengan baik. Ini hal yang berbeda. Jika Anda versuskan, Anda bingung sendiri. Mengapa Tuhan tidak melakukannya? Karena Tuhan berotoritas. Itulah maha kuasa Tuhan. Otoritas Tuhan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk Anda dan saya. Jika otoritas Tuhan dapat diganggu oleh keinginan dan keinginan saya, karena Anda dan saya, itu bukan Tuhan yang berotoritas, melainkan Tuhan yang tunduk kepada otoritas. Betul ya? Kita lihat ayat ini lagi. Ya, ini seru ini. Ayat ini 40, ya. Katanya kepada Tuhan Yesus itu, orang kusta berkata kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Di sana ingat ya, yang poin merah itu dan juga yang kuning, ya. Jika engkau mau, engkau dapat. Oke. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, engkau mau, itu adalah Tuhan yang mampu. Bukan engkau mampu atau tidak. Ya, orang kusta itu tidak bertanya, jika engkau mampu. Tidak. Tapi dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, kalau engkau mau, bukan engkau mampu atau tidak. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa Tuhan maha baik dan Tuhan maha kuasa itu bukan mampu versus baik. Jangan pernah diversuskan. Itu dua unsur yang berbeda. Tetapi adalah mampu dengan mau. Oleh sebab itu orang kusta itu berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bukan engkau mampu atau tidak. Kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Tuhan yang tidak berotoritas. Apakah itu Tuhan? Tidak, kawan-kawan. Tuhan yang tidak berotoritas. Bukan Tuhan. Jadi, jika kita bisa memaksa Tuhan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Yang di sini yang jadi Tuhan itu siapa? Anda atau saya? Kita atau Tuhan? Gitu loh. Bukan kita, bukan Anda, bukan saya, tapi Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tunduk kepada otoritas. Patuh kepada otoritas, bukan merebut otoritas. Dan di sini diajarkan kita bahwa kita itu meminta kepada Tuhan, bukan memerintah Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apa yang Anda inginkan. Bawalah dengan sikap yang benar. Imanilah bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan Tuhan itu maha baik.
Tapi Anda jangan lupa, Tuhan yang Maha Kuasa bebas menolak apa saja yang Dia tidak inginkan, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Tapi kita juga harus ingat satu kebenaran. Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Siapa yang mencari, maka akan mendapatkan. Dan siapa yang meminta, dia akan diberi. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Maka Anda harus dengan tenang, dengan plong gitu ya, datang kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh ya, berharap dan berserah kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, selain kita berharap dan berserah, kita juga siap menerima berkat Tuhan. Dan ingat, bersyukurlah. Kita bukan hanya dengan meminta dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga meminta dengan iman. Imanilah bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan imanilah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Oleh sebab Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Baik, maka Dia akan memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia tidak akan pernah menolak Anda. Seburuk apapun Anda, Dia menerima itu. Sebab Dia telah memberikan hidupnya kepada Anda dan saya di saat kita masih berdosa. Apalagi saat ini kita adalah anak-anak Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Ingat, sikap yang benar adalah syarat penting supaya kita mendapatkan apa yang kita minta. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Ajari Tuhan kami tunduk kepada otoritas-Mu, bukan memerintah-Mu, melainkan meminta belas kasihan-Mu. Kami rindu Tuhan hidup kami mengalami Engkau. Ketika kami meminta, Tuhan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Tuhan, hamba-Mu membawa semua anak-anak-Mu yang saat ini mendengar firman-Mu. Ketika mereka membuka mulut mereka, ketika mereka meminta kepadamu, Tuhan, jawablah permintaan mereka. Jawablah permohonan mereka sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Di saat kita merasa hidup kita itu jalannya sudah tertutup, Tuhan ada di sana untuk membukakan jalan untuk hidup kita. Di saat kita merasa lelah dengan kehidupan kita, Tuhan juga senantiasa ada di sana untuk memberikan kekuatan kepada kita. Karena Dia adalah satu-satunya harapan kita. Karena itulah, mari kita menyanyikan pujian ini, satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar.
saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada kami barusan. Berkatilah kami Tuhan agar firman tersebut dapat kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan dari apa yang kita punya. Semoga persembahan ini dapat digunakan hanya untuk pekerjaan-Mu saja di bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. All blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sekian dari ibadah pada pagi hari ini. Semoga teman-teman diberkati melalui pemberitaan firman dan juga pujian-pujian. Tuhan memberkati. See you next week.
Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu.